Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, bisa dipanggil Ana. Umur saya 23 tahun, bertempat tinggal di Jalan Waru nomor 30A, RT 9 RW 3, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Saya memiliki ketertarikan pada bidang studi fisika sejak sekolah menengah pertama saya, sehingga saya melanjutkan studi S1 saya pada jurusan Pendidikan Fisika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah lulus pada tahun 2021. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi fisika yang berjudul momen gaya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat mengetahui apa sih yang disebut dengan momen gaya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung momen gaya yang bekerja pada suatu benda. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menentukan hubungan antara momen gaya dengan gaya, arah, dan gaya lain yang bekerja pada suatu benda. Nah, karena tadi kita ingin mempelajari momen gaya, sebenarnya apa sih yang disebut dengan momen gaya itu? Dia ada di fenomena apa saja yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka coba yuk lihat animasi yang ada di samping. Nah, terlihat bahwa animasi di samping itu ada anak-anak yang sedang bermain jengkat-jengkit. Seru sekali ya. Nah, pasti kalian juga pernah dong, ketika kalian kecil, pasti kalian pernah bermain jengkat-jengkit atau sekedar hanya melihat saja. Nah, pada bermain jengkat-jengkit, anak-anak sangat asyik bermain, ada yang di atas, ada yang di bawah, dan saling bergantian. Nah, tapi ada juga fenomena seperti ini. Wah, bagaimana yang terjadi jika fenomenanya seperti ini? Kalau dalam kehidupan kita, misalkan ada dua anak yang memiliki masa yang berbeda, seperti gambar yang di samping. Ada anak yang memakai baju pink, dia memiliki masa yang pasti lebih kecil. Kemudian ada satu lagi anak yang memiliki masa besar. Apakah jika ada dua anak yang memiliki masa yang berbeda dan signifikan perbedaannya, tidak bisa memainkan jungkit dan akan seperti gambar di samping? Nah, maka kita akan temukan jawabannya setelah kita mempelajari momen gaya. Momen gaya secara definisi merupakan perkalian silang antara R atau jarak dengan F atau gaya. Nah, yang dimaksud dengan F itu adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga dia dapat berputar. Sedangkan R itu merupakan lengan di mana jarak antara gaya yang diberikan kepada benda tersebut ke pusat sumbu putar tersebut. Atau secara sederhananya, momen gaya merupakan seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk memutar atau merotasi sebuah benda. Nah, maka dari definisi tersebut kita bisa tahu bahwa momen gaya dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu apa saja tadi? Ya, yang pertama itu gaya, yang kedua yaitu jarak. Nah, karena momen gaya ini merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor adalah, ya betul, besaran yang memiliki nilai dan arah. Maka kita harus sepakati arah pada momen gaya ini. Jika gaya yang diberikan searah jarum jam bernilai positif, namun jika berlawanan arah jarum jam maka akan bernilai negatif. Oke, supaya lebih memahaminya lagi, kita akan masuk ke dalam contoh. Nah, misalkan ada seorang laki-laki yang sedang ingin membuka pintu, maka kita bisa tahu bahwa engsel pintu tersebut merupakan poros, dan tangan di mana kita membuka pintu itu adalah jarak antara poros dengan gaya yang akan kita berikan. Nah, pada contoh kali ini ada seorang laki-laki yang ingin
tersebut memiliki lebar 0,5 meter, kemudian ditarik atau diberi gaya searah jarum jam sebesar 100 Newton. Maka berapa momen gayanya? Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa momen gaya adalah hasil perkalian antara gaya dengan jarak, maka tadi kita masukkan jaraknya itu adalah 0,5 meter dan gayanya 100 Newton. Maka hasil perkaliannya adalah 50 Newton meter. Bagaimana dengan arahnya? Oke, karena searah jarum jam maka bernilai positif. Oke, untuk lebih memahami lagi momen gaya itu seperti apa, Ibu sudah menyiapkan LKS yang sudah diberikan kepada setiap kelompok. Kalian bisa mengerjakannya dan berdiskusi sehingga bisa menjawab pertanyaan di awal tadi. Apa ya solusinya jika ada dua anak yang memiliki berat atau massa yang berbeda, kemudian tapi kedua anak itu tetap ingin bermain? Apa solusi yang bisa kalian berikan kepada anak tersebut? Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Oke, terima kasih banyak atas presentasi masing-masing kelompok. Ibu akan menguatkan kembali dan meluruskan bahwa betul mengapa jungka-jungkit yang dinaiki oleh dua anak yang memiliki massa yang berbeda, maka jungka-jungkit itu tidak bisa digunakan sebagaimana semestinya, karena momen gaya atau resultan momen gaya tidak nol, sehingga pada jungka-jungkit ini akan timpang kepada massa yang lebih besar. Ya, padahal seharusnya ketika jungka-jungkit itu bisa digunakan secara baik, bisa tektok dengan benar, maka momen gayanya sebisa mungkin mendekati nol supaya jungka-jungkitnya bisa tektok dengan benar. Tapi kalau misalkan di salah satu lengannya ada yang lebih besar momen gayanya, maka jungka-jungkit itu tidak bisa tektok. Nah, begitu yang terjadi pada fenomena yang sedang kita diskusikan. Maka apakah lantas tidak bisa digunakan jungka-jungkit oleh dua anak tersebut? Ternyata tidak juga. Maka kita miliki dua solusi. Nah, solusi yang pertama yaitu karena tadi sudah jelas antara lengan yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama atau timpang, maka kita bisa membuat dua lengan ini sama besar momen gayanya dengan cara menambahkan massa. Di mana kita menambahkan massa? Yaitu pada anak yang memakai baju biru. Karena yang pakai baju biru itu massanya lebih kecil, maka kita tambahkan lagi supaya massa yang ada di lengan di sebelah baju biru itu memiliki momen gaya yang sama dengan di lengan anak yang memakai baju orange. Nah, itu cara yang pertama, sehingga kedua ruasnya memiliki sama besar, yaitu dua momen gaya. Nah, cara yang kedua, supaya momen gaya yang ada di sebelah kanan dan di kiri sama, kita bisa menggeser posisi duduk anak yang memakai baju warna orange makin mendekati titik pusat atau titik tumpu. Supaya apa? Supaya jaraknya anak yang memakai baju orange ini semakin kecil, sehingga momen gaya yang ada di sebelah kanan dan kiri akan sama-sama bernilai satu momen gaya atau satu tau. Nah, dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa ketika ada dua anak yang sedang bermain jungka-jungkit dan memiliki massa yang berbeda, maka kita bisa beri dua solusi. Yang pertama adalah kita menambah massa pada anak yang memiliki massanya lebih ringan, seperti anak yang memakai baju biru. Yang kedua adalah kita menggeser anak yang massanya lebih besar, seperti anak yang memiliki baju warna orange mendekati titik tumpu, sehingga momen gaya yang ada di sebelah kanan dan kiri akan sama dan menghasilkan momen gaya sama dengan 0. Nah, dengan begitu jungka-jungkit sudah bisa dimainkan lagi
dengan sebagaimana semestinya. Nah, jadi dengan kita mempelajari momen gaya, ternyata banyak sekali fenomena kehidupan yang bisa membantu kita untuk menyelesaikannya. Seperti tadi bermain joget-jungkit, begitu juga dengan kita membuka baut, dengan kita memperjauh jarak atau memperbesar jarak, maka gaya yang kita perlukan untuk memutar baut akan menjadi lebih kecil. Jadi kita sudah tahu alasannya, bagaimana penjelasannya dan jawabannya dari mempelajari momen gaya ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk pelajaran hari ini. Semoga kita bisa menemukan fenomena-fenomena lain dan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas kita dalam keseharian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.